Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari pembelajaran peta konsep. Sebelumnya, apa sih pembelajaran peta konsep itu? Peta konsep merupakan salah satu model belajar siswa untuk menghasilkan belajar yang bermakna. Nah, dalam proses belajar bermakna ini, siswa dituntut untuk lebih aktif, kreatif dalam mengaitkan informasi yang dimilikinya dengan pengetahuan berupa konsep. Model pembelajaran peta konsep ini juga dapat membantu siswa untuk mempermudah mengingat, mengetahui, serta memahami konsep yang akan dipelajarinya. Dengan demikian, maka siswa akan lebih bersemangat dalam pembelajarannya. Dapat saya simpulkan mengenai pengertian dari pembelajaran peta konsep adalah suatu strategi atau metode belajar yang dapat mempermudah pemahaman siswa dan dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam proses pembelajaran. Nah, untuk bentuk dari peta konsep itu dapat berupa gambar, diagram, atau hal lainnya, tergantung si pembuat. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri strategi pembelajaran peta konsep. Yang pertama, peta konsep memperlihatkan konsep-konsep dan proposisi-proposisi suatu bidang studi. Jadi pada peta konsep, suatu bidang studi akan terlihat dengan jelas seperti apa konsepnya. Misal pada matematika, itu konsepnya kan pasti jelas kalau digambarkan dalam peta konsep, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, seperti itu. Yang kedua, peta konsep merupakan gambar dua dimensi dari suatu bidang studi atau suatu bagian dari bidang studi. Jadi, yang kedua ini memperlihatkan hubungan-hubungan proporsional antara konsep-konsep. Hal ini juga membedakan antara belajar bermakna dari belajar dengan cara mencatat pelajaran tanpa memperlihatkan hubungan antara konsep-konsep yang penting saja. Jadi pada peta konsep itu tidak hanya menggambarkan yang penting-penting saja konsepnya, tetapi hubungannya dengan konsep yang lain. Yang ketiga, cara menyatakan hubungan antara konsep-konsep. Pada dasarnya tidak semua konsep bobotnya sama. Jadi beberapa konsep yang lebih inklusif pada peta konsep ini akan diletakkan di paling atas. Jadi kita akan mudah dalam pembelajaran. Kita tahu konsep mana yang paling inklusif, konsep mana yang lebih khusus seperti itu. Dan yang terakhir, hierarki. Bila dua atau lebih konsep digambarkan di bawah konsep yang lebih inklusif, nah itu terbentuklah suatu hierarki. Jadi di paling atas akan ada konsep paling inklusif, di bawahnya ada konsep yang lebih khusus. Nah seperti itu hubungan antara konsep yang lebih inklusif dan lebih khusus itu dinamakan hierarki. Strategi pembelajaran peta konsep sama halnya dengan strategi pembelajaran lainnya, yaitu mempunyai macam-macam. Strategi pembelajaran peta konsep mempunyai 4 macam, yaitu yang pertama, pohon jaringan atau network tree. Jadi pada tipe pohon jaringan, untuk membuat peta konsep, ide-ide pokok dibuat dalam persegi 4, sedangkan beberapa kata lain dihubungkan oleh garis penghubung. Nah, kata-kata pada garis penghubung memberikan hubungan antara konsep-konsep. Contohnya adalah untuk menunjukkan informasi sebab akibat, suatu hierarki atau prosedur yang bercabang. Yang kedua, rantai kejadian atau event chain. Jadi peta konsep rantai kejadian ini digunakan untuk memberikan suatu urutan kejadian. Misalnya langkah-langkah dalam suatu prosedur, suatu urutan kejadian, atau tahap-tahap suatu proses. Yang ketiga, peta konsep siklus atau cycle concept map. Jadi rangkaian kejadian dalam peta konsep siklus itu tidak menghasilkan suatu hasil akhir. Misalnya peta konsep siklus itu diterapkan untuk menunjukkan hubungan bagaimana suatu rangkaian kejadian berinteraksi untuk menghasilkan suatu hasil yang berulang-ulang. Contohnya metamorfosis. Yang terakhir, peta konsep laba-laba atau spider concept map.
digunakan untuk curah pendapat. Dalam melakukan curah pendapat, ide-ide berasal dari suatu ide sentral sehingga dapat memperoleh sejumlah besar ide yang bercampur aduk. Nah, peta konsep laba-laba ini cocok digunakan untuk memvisualisasikan hal-hal tentang yang tidak menurut hierarki, kecuali berada dalam suatu kategori yang tidak paralel dan hasil curah pendapat. Selanjutnya, manfaat dari strategi pembelajaran peta konsep. Yang pertama, memberikan gambaran tentang kedalaman dan keluasan suatu konsep yang perlu diajarkan kepada siswa. Jadi yang pertama ini manfaatnya kepada guru. Seorang guru yang akan memberikan pelajaran kepada siswa tentunya akan mempelajari terlebih dahulu apa yang akan diajarkan. Nah, jika menggunakan strategi pembelajaran peta konsep, guru tersebut akan lebih mudah dalam menggambarkan konsep-konsep dari materi yang akan diajarkan kepada siswa. Yang kedua, dapat dipergunakan untuk menyiapkan urutan konsep-konsep dan pengorganisasian pembelajaran menjadi sistematik. Tidak hanya memberi gambaran seberapa keluasan konsep, peta konsep juga untuk menyiapkan urutan konsep suatu bidang studi sehingga meminimalisir kesalahan dalam mengurutkan konsep-konsepnya. Nah, jadi jika suatu materi diterapkan dalam menggunakan strategi pembelajaran peta konsep, pasti akan ada urutannya sesuai. Nah, itu akan meminimalisir kesalahan. Yang ketiga, belajar lebih bermakna. Belajar lebih bermakna merupakan suatu proses belajar di mana informasi baru dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah dipunyai seseorang yang sedang belajar. Nah, belajar bermakna ini terjadi bila siswa mencoba menghubungkan fenomena baru ke dalam struktur pengetahuan yang telah mereka ketahui. Ini akan terjadi melalui belajar konsep dan perubahan struktur konsep yang telah ada, yaitu menggunakan strategi pembelajaran peta konsep. Yang keempat, sebagai alat evaluasi. Strategi pembelajaran peta konsep dapat dijadikan alat evaluasi dosen kepada mahasiswanya. Artinya, kemampuan mahasiswa dalam memahami konsep dapat diukur dengan menilai peta konsep yang dibuat mahasiswa. Penilaiannya bisa secara kualitatif atau kuantitatif. Baik, selanjutnya adalah langkah-langkah di dalam peta konsep. Yang pertama, mengidentifikasi ide pokok atau prinsip yang melingkupi sejumlah konsep. Langkah yang kedua, mengidentifikasi ide-ide atau konsep sekunder yang menunjang dari ide utama. Langkah yang ketiga, tempatkan ide-ide utama di tengah atau di puncak peta tersebut. Langkah yang terakhir, kelompokkan ide-ide sekunder di sekeliling ide utama yang secara visual menunjukkan hubungan dari ide-ide tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan pembelajaran peta konsep. Yang pertama, kelebihan. Menurut Novak dan Gowin mengemukakan kelebihan peta konsep bagi guru dan siswa. Yang pertama, bagi guru. Menolong guru mengorganisir seperangkat pengalaman belajar secara keseluruhan. Artinya di sini guru dapat menata atau menyusun seperangkat pengalaman belajar guru yang akan disampaikan kepada siswa. Yang kedua yaitu cara terbaik menghadirkan materi pelajaran. Artinya di sini dengan menggunakan peta konsep guru dapat lebih mudah untuk memberikan pembelajaran kepada siswanya, sehingga siswa dapat melihat, membaca, dan mengerti makna materi yang akan disampaikan. Yang ketiga yaitu menolong guru memilih aturan pengajaran berdasarkan kerangka kerja yang hierarki. Artinya di sini karena banyak materi pelajaran yang akan disampaikan, dengan menggunakan peta konsep kita dapat menyusun pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa. Yang keempat yaitu membantu guru meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengajaran. Di sini dengan menggunakan peta konsep, dengan menggunakan pembelajaran peta konsep, dari materi banyak bisa dijadikan lebih sedikit karena dengan menggunakan peta konsep. Kelebihan bagi siswa. Yang pertama,
cara belajar yang mengembangkan proses belajar yang bermakna. Di sini artinya dengan menggunakan pembelajaran peta konsep, siswa dapat meningkatkan daya pemahamannya dan juga daya ingatnya. Yang kedua yaitu meningkatkan keaktifan dan kekreativitasan berpikir siswa. Dengan menggunakan pembelajaran peta konsep, kita siswa dapat menumbuhkan atau lebih meningkatkan kekreativitasannya dalam belajar. Yang ketiga, mengembangkan struktur kognitif yang terintegrasi dengan baik yang akan memudahkan belajar. Yang keempat yaitu dapat membantu siswa melihat makna materi pelajaran secara lebih komprehensif. Artinya di sini siswa dapat lebih memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Yang kedua yaitu kelemahan peta konsep. Di sini ada 3, yaitu yang pertama, perlunya waktu yang cukup lama untuk menyusun peta konsep, sedangkan waktu yang tersedia terbatas. Dengan menggunakan pembelajaran peta konsep ini, menyusun pun itu harus menggunakan waktu yang cukup lama, karena dalam membuat peta konsep itu harus menggunakan pemikiran yang lebih dalam untuk bisa mendapatkan peta konsep yang dapat dipahami oleh siswa. Yang kedua yaitu sulit menentukan konsep-konsep yang terdapat pada materi yang dipelajari. Yang ketiga itu sulit menentukan kata-kata untuk menghubungkan konsep yang satu dengan konsep yang lainnya. Artinya di sini jika ada kesalahan dalam menulis peta konsep, maka yang akan terjadi siswa tidak akan memahami apa yang disampaikan oleh gurunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.